untuk semuanya, anak-anak terkasih. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, saya minta salah satu siswa, anak, memimpin doa. Ibu Istiana bisa pimpin kita dalam doa? Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ibu Istiana. Ibu akan mengabsen untuk hari ini siapa yang tidak masuk. Deonardus ada? Indra Ibu ada? Bu. Oke. Ibu Erlisa Apris yang tidak ada, Bu. Oh ya, berarti semua hadir, cuman Aprianus yang tidak hadir ya? Yang nggak Oke, hadir, Bu. baik. Bu, dia lagi pergi pancing ikan, Bu. Baik, terima kasih. Ibu izin share screen ya. Mancing ikan. Kalau lagi ngefilter air. Oke. Perhatikan gambar ini. Materi kita dari pertemuan kali lalu tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Di sini Ibu tampilkan gambar. Gambar 1 itu gambar apa? Es krim meleleh. Es krim, Bu. Oke, gambar 2. Kolak kayaknya itu, Bu. Apa itu ya? Bu ya? Gambar Kolak. 2. Gula, Apa? Gula, Bu. Ada Ini, Bu. Karamel. Ya. Dari kedua gambar ini, gambar mana yang termasuk perubahan fisika? Ayo. Gambar mana? Bu. Es krim. Es krim, Bu, es krim. Yang termasuk perubahan kimia? Gula gosong itu. Baik, Gula, Bu. terima Itu kolak atau kasih. gula, Bu? Terima kasih. Untuk gambar 1, es yang mencair itu merupakan perubahan fisika, dan gambar yang kedua itu gula putih yang dimasak sehingga berubah warna menjadi coklat, merupakan perubahan kimia. Kita yang berikut, perhatikan gambar yang kedua. Di sini ada gambar, Ibu tampilkan gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 ini gambar apa? Main hujan-hujanan, Bu. Hujan lagi main hujan, Bu. Gambar 2, Kepanasan. Jemur di bawah matahari. Panas. dari gambar 1 ini, apa yang dirasakan ketika tubuh anak ini terkena air hujan? Dingin, Ibu, dingin. Dingin, Bu. Gambar yang kedua, apa yang dirasakan ketika Bapak ini terkena sinar matahari? Panas. Oke. Dari gambar ini, kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang apa? Suhu. Di sini Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian suhu. Yang kedua, melalui pengamatan, diskusi, dan percobaan, peserta didik dapat menyelidiki kemampuan indera peraba, yaitu tangan, sebagai alat pengukur suhu. Yang ketiga, melalui studi literasi dan diskusi, peserta didik menentukan alat ukur suhu yang tepat. Dan yang keempat, melalui studi literasi dan diskusi, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis termometer laboratorium dengan tepat. Oke, yang berikut. Untuk model pembelajaran kita yaitu problem based learning berbasis masalah. Teknik penilaian, yang pertama penilaian sikap. Nanti Ibu perhatikan selama pembelajaran ini. Yang kedua, penilaian pengetahuan, nanti di akhir dari pelajaran ini. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan selama kalian melakukan percobaan. Dari sini paham? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Belum Yang ada, berikut, Bu. manfaat mempelajari materi suhu hari ini untuk mengetahui alat ukur suhu yang tepat. Kita masuk langkah yang berikut, orientasi masalah. Di sini Ibu tampilkan gambar. Kalian perhatikan gambar di sini. Masing-masing memperhatikan gambar dan merumuskan masalah apa yang terjadi dengan gambar tersebut. Ibu beri waktu 5 menit
Atau kalau terlalu lama, paling 1 menit kah, 1 detik, 2 detik. Untuk perhatikan gambar ini. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Dari gambar tersebut, orientasi masalahnya apa? Sakit demam, Ibu. Sakit demam. Terima kasih, Bu Istiana. Yang lain, ayo. Ibu mengukur panas anak. Mengukur panas anak. Oke. Untuk lebih jelas mengetahui masalah ini, Ibu akan bagikan kalian dalam kelompok. Oke. Kelompok 1, Leonardo, Istiana, dan Lilis. Baik, Ibu. Oke. Kelompok 2, Latif, Novi, dan Erlita. Kelompok 3, Indra, Rina, dan Kemala. Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. LKPD-nya Ibu sudah bagikan, silakan lihat. Ada bahan ajar yang Ibu sudah kasih juga, tinggal kalian perhatikan LKPD tersebut dan mengisinya. Kalau menemukan kesulitan, silakan bertanya. Ini kita langsung isi ya, Bu ya. Iya, iya Deon, langsung isi. Oke, yuk. Dari rumusan masalah ya, Bu. Ya, dari rumusan masalah, dari orientasi masalahnya, dari gambar tersebut silakan isi. Ada lagi kelompok lain yang belum mengerti, silakan bertanya. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah buat Oke. rumusan masalah, Bu. Kelompok Sudah. 1. Oke. Kelompok yang lain sudah sampai di mana? Sudah buat rumusan masalah, Bu. Baik. Kalau sudah buat rumusan masalah, kita buat apa lagi, Bu? Langsung ke percobaan menentukan alat dan bahan. Ini sudah Ibu tampilkan gambar di LKPD kalian itu. Silakan tentukan alat dan bahan dan langkah-langkah percobaan. Belum ada, Bu. Siapa tuh? Berisik betul itu. Lilis nih ya, Lilis ya. Lilis ini tidak konsentrasi, Lilis. Tidak ada, Bu. Ayo. Saya belum dapat LKPD-nya, Bu. Lilis kan kita satu kali. kelompok, Lilis. Udah ada di Udah, Lilis, Nah, kelompoknya. Mana Lilis? nggak mau kerja sih. Ini Lilis jadinya. Itu malas sih. Bu. Lilis nanti saya suruh berlutut di depan terlilisnya. Ibu jangan kejam-kejam, Bu. Sudah? Kita langsung Bu, sudah, percobaan Bu, ya, sudah, Bu Bu. ya. Iya, setiap kelompoknya langsung melakukan percobaan. Sesuai dengan bahan ajar yang Ibu kasih itu, di situ perhatikan gambar juga dalam LKPD itu. Silakan tentukan alat dan bahannya, langkah-langkah percobaannya juga. Sudah, Bu. Kami sudah menulis Iya. alat dan bahan. Oke, kalau sudah silakan mengisi hasil pengamatan itu. Karena dalam Bu. kelompok itu ada 3 orang, jadi ditulis hasil pengamatan itu, nama pengamat ada berapa orang situ. Dalam satu kelompok berarti 3 orang. Oke, Bu. Oh, berarti ini nama saya, nama Lilis, nama Istiana. Sudah sampai di sini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berarti kita langsung mempresentasikan. Oke, Apakah? Bu. Oke, Iya, Bu. kelompok siapa yang duluan mempresentasi? Kelompoknya. Kelompoknya Deon, Kelompoknya Bu. Pak Deon. Kelompoknya Deon. Kelompok saya lagi, Bu. Waduh. Ya. Emang Deon, resiko ini. Istiana, dan Lilis. Ya gimana? Isti? Oke, baik, Pak. Oke, Tadi kami sudah melakukan percobaan, Ibu. oke. Percobaannya ada air es, air hangat. Oke, Ya, Ibu terus ya. Kalau air es
itu di tangan kerasa dingin, Ibu. Kalau air hangat itu rasanya hangat. Sedangkan kalau air biasa, setelah kami masukkan ke air biasa, kiri nanti terasa hangat, yang sebelah kanan terasa dingin, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Yang kedua, Yang kedua dari kelompok siapa nih, Bu? dari kelompok 2, kelompoknya Latif. Saya kira masih kelompok kami ini. Ya, Bu. Coba kelompoknya Latif. Saat tangan kiri dimasukkan ke es, itu rasanya dingin. Terus kalau tangan kanan itu rasanya biasa saja, Bu. Kalau pengamat yang ketiga, bagaimana? Ya, Kelompoknya Bu. Latif, kelompok Kemala. Ya. Ya, saya juga hampir sama, Bu, sama kelompok 1 dan 2. Kalau tangan kiri dimasukkan ke air es, dingin rasanya. Kalau tangan kanan di air hangat, hangat. Tapi pas dua-duanya dimasukin ke air yang biasa tuh, yang tadinya dingin yang kiri jadi berasa hangat, yang kanan yang tadinya hangat jadi berasa dingin, Bu. Gitu, Bu. Oke, baik. Dari percobaan di atas, silakan menjawab pertanyaan di bawah ini. Ibu beri kesempatan untuk mewakili presentasi ini kepada kelompoknya Rina, Bu. kelompoknya Rina. Nah, iya, Bu. Indra, Rina, dan Kemala. Ya. Yang Rina, Bu. Tadi kan saya udah. Ayo Rina, dari tadi tidak dengar suaranya. Ayo. Apa, Bu? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mewakili teman-teman. Ya. Ternyata itu suhunya itu dari baskom A, B, C, 3 baskom tadi itu kalau diukur pakai tangan itu nggak sama, Bu. Iya. Karena nggak tahu, Bu, karena ya kan tangannya beda-beda, orangnya beda-beda, jadi ya rasanya beda juga, Bu. Oke, baik. Untuk nomor 2-nya? Nomor 2, apakah tangan dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu yang tepat? Bisa, Bu, tapi nggak tepat. Jadi lebih tepatnya jangan pakai tangan. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Apakah nama alat pengukur suhu yang tepat? Nah, Termometer. Iya, Lili, termometer. Sudah menjawab. Ya, Bu, termometer, Bu. Ya, saya. Lilis, Bu. Kemudian Pertanyaan yang keempat. jenis-jenis termometer itu ya ada termometer badan, termometer lagi ya, Bu, ya. Termometer Kristal bukan badan. cair. termometer laboratorium. Oke. Rina lama sekali, Bu. Ini Rina Saya tidak sudah baca. tidak sabar mau pulang, Bu. Rina sudah lapar ke apa, Rina? Ayo, ayo. Aduh, Lili, boleh sabarlah, sambil Om. makan Saya lagi tidak? bicara. Tidak sarapan ke apa, Rina? Sudah lemas. Ini sudah waktunya makan siang ini, Bu. Sudah mau Aduh, istirahat. Iya, Ibu. Makanya Rina bacanya lama sekali Rina ini. Iya. Ya pokoknya termometer ada banyak lah, Bu. Pokoknya itu termometer bisa dipakai untuk mengukur suhu apa aja gitu ya, Bu, ya. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Rina. Ayo. Kelompok yang lain mungkin ada tanggapan atau ada yang berbeda dari hasil diskusi Rina. Sama kayaknya, Bu. Nggak ada, Sama Bu, semua? sama. Jadi nyontek Oke. saya semua. Ya Allah. Siapa yang menyontek? Deon, Bu. Asik. Bu, saya difitnah, Bu. Antara kelompok 1, 2, dan 3, siapa yang mau menjawab kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan? Deon, Bu. Ayo. Aduh. Oke, Bu, saya, Bu. Oke, kesimpulannya? Deon aja. Boleh, Bu Lilis. Lilis aja nih. Ayo, Ibu Novi. Duh, Bu. Deon. Siapa, yang Bu? minta Saya ya. apa Deon, Bu? Bu Novi atau Pak Deon nih? Saya, Bu. Saya. Nah, Bu. udah Lilis tuh. Ini Lilis nafsu banget pengen cepet pulang nih, Bu. Lilis sudah bisa Saya, lapar Bu. nih. Tadi nama saya duluan disebut, Bu.
Lilis kan Ayo jubir Lilis. saya, Bu. Oh iya, ayo Oh, Lilis. sudahlah ya. Ya Jubir sudah. kelompok 1, Bu. Ayo Lilis. Saya, Bu, giliran saya. Iya. Ya, jadi kesimpulan dalam percobaan ini adalah indera peraba itu bukan indera teman kita ya, Bu ya, indera peraba. Bukanlah alat pengukur suhu yang tepat karena hanya bisa mengukur suhu secara kualitatif tanpa angka dan tidak bisa secara kuantitatif menggunakan angka. Gitu, Pak. Oke, baik. Bagaimana dengan kelompok lain? Hampir sama sih, Bu. Hampir Oke. sama, Bu. Hampir sama. Mungkin ada yang berbeda? Tidak, sama? Sama, Bu. Oke. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Theonardus, kelompok 1. Kelompok Lilis. Oke. Oke. Dari hasil penyelidikan ini, Ibu akan memberikan penguatan. Yang pertama, suhu. Suhu itu adalah apa di sini? Derajat panas Derajat panas atau atau dinginnya suatu benda. Oke, gambar 1 ini gambar apa? Itu gelas ya, Bu. Ada Gelas ada apa? Kopi, Bu. Kopi. ada kopinya ya Ada kopi. Kopi hangat. dan Oke. berasap. Gambar yang kedua, Air es, Bu. Air es. Bu. air es. Yang berikut, pengukuran menggunakan tangan. Ayo coba Kemala membacanya. Secara faktanya apa? Ayo. Ya, Ibu. Manusia mengenal panas dan dingin suatu benda melalui alat indera peraba. Sifat indera peraba dalam merasakan suhu hanya sebatas memperingatkan kita akan bahaya suhu yang menyebabkan gangguan pada tubuh kita, baik terlalu panas maupun terlalu dingin. Jika suhu benda yang diukur dengan indera peraba menghasilkan ukuran suhu kualitatif atau menggambarkan tanpa angka yang tidak dapat dipakai sebagai alat ukur yang tepat. Gitu, Bu. Oke, ini secara faktual bahwa indera peraba itu bukan merupakan alat ukur yang tepat, karena itu hanya memakai perasaan orang tersebut. Yang berikut, apa alat ukur suhu? Termometer, Bu. Ya, alat ukur suhunya ada termometer. Coba Ibu Novi, mana Ibu Novi? Mana Novi? Ya, Bu. Coba baca. Jenis-jenis dari termometer apa saja? Ayo. Jenis-jenis Saya termometer. nanti dibikin list aja, Bu, ada- setiap minggu menunya. Kemala, Kemala, ribut sekali ribut. Kemala. Ngobrol terus. Kemalanya ribut, Bu. Saya mau baca. Saya suruh kamu di luar saja nanti. Iya, Ayo. maafin, Bu, ya Allah. Masa udah ngomong. Kemala, ayo keluar. Ayo Novi, ayo. Ya, saya lanjutkan ya, Bu ya. Ya. Jenis termometernya ada termometer laboratorium, suhu badan, terus termometer bimetal, sama termometer kristal cair, Ibu. Oke, itu merupakan jenis-jenis dari termometer. Termometer. Oke. Jenis-jenis termometer itu kalian bisa perhatikan gambar ini. Kalau gambar 1 itu merupakan termometer laboratorium. Laboratorium. Oke, gambar 2 termometer apa? Suhu Termo- badan. Oke, Itu gambar yang 3. kita pakai ketika Untuk demam ya, Bu. Iya, untuk mengukur suhu badan kita gunakan termometer ini. Termometer yang ketiga, termometer apa? Bimetal. Oke, termometer bimetal. Yang berikut, termometer apa? Termometer kristal cair. Oke, termometer kristal cair. Oke. Setelah kita melakukan penyelidikan percobaan tadi dan Ibu membantu untuk meluruskan hasil penyelidikan kalian, dari hasil ini ada yang bisa berikan kesimpulan? Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ayo. Mana Indra? Indra dari tadi tidak dengar suaranya. Siap, siap Bu. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang kami dapat tarik kesimpulannya dari percobaan tadi,
itu tangan bukan atau indera peraba bukanlah alat ukur suhu, Bu. Karena Ya. tidak bisa mengukur secara detail berupa angka. Sedangkan kan suhu kan derajat, Bu ya, derajat panas, jadi butuh Iya. angka. Terus apa lagi ya? Itu aja, Bu, kesimpulannya yang Oke. saya tarik, Bu. Itu Ibu mungkin ada Erlita, yang nambahin. baik. Terima kasih. Indra, Erlita mungkin ada kesimpulan untuk hari ini? Ya baik Ibu. Jadi untuk mengukur suhu kita bisa menggunakan termometer. Nah, ada beberapa termometer yang bisa digunakan seperti termometer laboratorium, termometer suhu, termometer bimetal, dan juga termometer kristal cair. Oke, terima kasih untuk Erlita. Jadi untuk kesimpulan, yang Ibu tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa alat ukur yang tepat itu adalah termometer. Sehingga alat ukur yang menggunakan indera peraba, yaitu kulit itu, bukan merupakan alat ukur yang tepat. Sehingga nanti di kehidupan sehari-hari ketika ada anggota keluarga yang sakit, kita harus menggunakan termometer untuk mengukur suhu anggota keluarga kita itu. Jangan kita menggunakan tangan. Dari sini jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas. Ada pertanyaan semua pada lapar kah? Ya, Bu. Lumayan, Bu. Sudah lapar? Lapar, Oke. Bu. Yang terakhir, perhatikan soal ini, soal evaluasi. Di bawah ini merupakan pernyataan tentang suhu, derajat panasnya atau dinginnya suatu benda. Yang kedua, dapat mengubah wujud dan suhu benda. Ketiga, alat ukurnya adalah termometer. Yang keempat, dipengaruhi oleh jenis benda, wujud benda, massa benda, dan perubahan suhu benda. Manakah pernyataan yang benar tentang suhu? Ayo. C, Bu, C. Oke, C, yaitu suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Oke, terus? Alat ukurnya adalah termometer. Oke, terima kasih. Soal nomor 2. Dari kedua gambar tersebut, manakah alat ukur suhu badan yang tepat berdasarkan alasannya? Ayo, mana jawabannya? B, Bu. Yang B, Bu. B, Ibu. B. Yang B itu apa? Ayo. Yang B pakai alat termometer. Karena? Ketahuan derajatnya. Karena suhu badan anak tersebut langsung diketahui derajatnya. Oke. Yang berikut, soal nomor 3. Ukur suhu badan, Bu. Alat ukur suhu? Oke. Badan. Ini termometer apa tadi? Oh, ini suhu badan. Termometer suhu badan, Bu. Termometer suhu? Suhu badan, Bu. Badan. Yang fungsinya untuk apa tadi? Mengukur suhu Mengukur ruang, kan? suhu tubuh. Untuk mengukur badan. suhu badan. Ya, mengukur suhu badan. Tubuh. Oke. Untuk kegiatan kita hari ini sampai di sini, bagaimana perasaan kalian untuk hari ini setelah mempelajari materi suhu ini? Senang, Bu. Senang, Senang, Bu. Bu. Senang. Senangnya di bagian mana senangnya? Tadi Senang, saat Bu. melakukan percobaan, Bu. Pelajarannya bisa dimengerti dengan baik, Bu. Lagi. Jadi tahu, Bu, cara pakai termometer, Bu. Oke, yang berikut apalagi? Terima kasih Bu Kamala. Yang lain? Jadi tahu, Bu, pengukur suhu yang tepat dan akurat itu nggak bisa pakai tangan ya. Iya, tidak pakai tangan. Kalau indera peraba itu tangan ya? Iya, Bu, indera peraba Iya. itu tangan. Oke, berarti indera peraba atau tangan itu bukan merupakan alat pengukur suhu yang Tepat. Yang benar.
Yang tepat. Ada lagi? Tidak, Bu. Sudah lapar, Bu. Sudah lapar? Yang lain? Ayo Lilis Latif, ini dari emang tadi Lilis melamun. Lilis Bagaimana dari perasaannya tadi. hari ini? Iya, Bu. Galau Bu, galau Latif. Saya sudah Latif gugup, galau. Bu. Iya, Bu. Lilis lapar Bu. Lilis lapar. Sedikit lagi waktunya. Iya, Bu. Saya sudah keringat dingin nih, Bu. Saking laparnya. An. Dilap aja keringatnya, Sama aja dilap, dulu Lilis. itu. Bagaimana yang lain? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang kalor. Ibu harapkan kalian semua sudah membaca buku materi tentang kalor itu sehingga nanti ketika Mana ditanya ya? Tadi ada. tidak Coba ada ditunggu yang dulu, atau nggak di ruang hanya kelas duduk kita diam ada? saja. Yang Kemala, Kemala, jangan ribut, Kemala. Ribut terus dari Kemala, tadi. ya, Bu. Iya. Kemala. Ibu, Kemala sebentar saya ribut, suruh Bu. dia di luar saja Kemala. Ya, Bu, Sudah maaf, dua sering kali ribut. Selesai pelanggaran pelajarannya, Kemala. ya, percuma disuruh Maaf, Bu. keluar. Oke. Jadi, Bu lanjutkan untuk materi berikutnya. Kalian membaca duluan materi tentang kalor sehingga nanti ketika Bu masuk ke dalam ruang kelas tidak ada hanya duduk diam. Atau semua sudah lapar? Sudah lapar? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Saya Bu. sudah keringat dingin, Bu. Sudah, Bu. Nanti sebentar kamu Belum. pingsan di dalam kelas nih tidak ada yang tanggung jawab. Belum. Ibu Saya, tidak mau Bu, bertanggung sedikit lagi jawab. pingsan, Bu. Kakiku Oke. sudah dingin, Bu. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi kita. Apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai penyelidikan tadi, semoga kalian dapat ingat dan pada akhirnya di ujian nanti bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ibu kasih. Dari sini, Ibu minta Lilis untuk memimpin kita dalam doa penutup. Iya, baik. Terima kasih, Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat Terima siang, kasih, Bu. Bu. Siang, Ibu. Selamat siang, Terima Ibu. kasih, Bu Yohana. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Yohana. Baik.